kalian. Saya hadir di sini bagaimana untuk saya menantang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu. Ibu, sengaja mainkan. Ibu yakin saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Iya. Boleh. Menurut Mbak Diana ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya. Selalu tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang. Kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Ya. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan Mbak Diana. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini bagaimana untuk saya menantang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu. Ibu, sengaja mainkan. Ibu yakin saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Iya. Boleh. Menurut Mbak Diana ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Berita asli bohong dipercaya ya, ini kan itu. Fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tidak bisa digunakan. Katakan Mas Roy. Bentar. Permainan udahlah Roy, mukanya aja udah kelihatan. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong. Atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah ijazah. Mereka cari panggung. Yang bohong itu yang janji mau buka baju. Atas mengatakan bahwa ijazah ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Mbak meyakini ijazah ini harusnya asli. Harus dibandingkan dengan yang asli. Saya harus dibandingkan dengan yang asli. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi. Gak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam hukum itu alat bukti itu adalah asli. Ya. Itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? Ya, karena begini bisa. Ya, karena gimana? Begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita udah tahu dia. Roy Suryo ini kan mulai awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ada kita ini orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah yang bertanya ini, hanya Roy Suryo. Karena ini maksudnya rekam jejak, track record. Ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Maksudnya rekam jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci. Ngawur ini, bohong ini, bohong. Tahu saya. Bohong kamu, bohong besar kamu. Panci di perumahan. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh, kacau orang ini. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu hanya mencari panggung panjang dengan ijazah. Kamu itu cari panggung. Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Sesuai janjinya aja. Oke, katakanlah Mas Roy rekam orang jejak. ini dikenal di Indonesia sebagai orang yang janji mau buka baju. Itu aja udah. Kreditasinya itu aja udah. Lebih baik buka baju. Gak ada yang lain tuh kreditasinya. Kreditasinya cuma itu. Rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, kalau Dokter Tifa gimana?
Kan kalau seandainya menuduh Mas Roy itu bohong, Dokter Tifa juga bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, kalau lihat tampilannya. Mbak, gini, kita bicara soal data, fakta. Begitu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan, gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman, tapi hatinya beracun. Kenapa saya katakan? Apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan, saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ Bang, nyambung ke situ Bang Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh sudah, nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa, yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok beracun. Ya, kembali lagi, oke. Saya ke Pak Boy aja deh. Pak Boy, mana Pak Boy? Ya, oke. Begini, Bung Aiman. Ya. Kalau kata orang tua kayak putrane sopo. Enggak, saya mau sampaikan begini. Sopo sing nyolongiku. Sebentar. Tadi katakan, karena yang baru adalah Mas Roy, ini sedang disidik kasusnya, Dokter Tifa juga. Tapi ketika mendapatkan, ini pertanyaan saya yang paling mendasar ya, kita mendapatkan legalisir, fotokopi legalisir dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat, justru malah menyatakan ijazah 99,9% palsu. Artinya yang sedang dilakukan penyidikan, tapi kemudian yakin mengatakan dari penyidikan yang tengah dilakukan. Jadi maksud saya gini, ini kan tadi awalnya saya sampaikan, ini nantang penegak hukum dong gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Disidik karena itu, lalu malah menyatakan bahwa iya, memang itu gitu, bahwa palsu. Kita kan sudah tahu kan gayanya Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila Pak. Jadi biarkan saja dia ngomong narasi-narasi tanpa valid buktinya, itu nggak ada bermanfaat sebetulnya. Hanya mempengaruhi masyarakat supaya membela beliau dan kawan-kawan. Itu. Jadi kita diskusi apa nih malam ini? Diskusi ijazah atau ijazah Sylvester? Ini kan kasusnya Mas Roy didesak untuk dinaikkan tersangka. Ya. Tapi justru malah Mas Roy menantang dalam tanda kutip ya, karena mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Padahal karena itulah Mas Roy disidik, kan begitu? Iya, kan itu saya bilang tadi, ini kan gaya beliau. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Nanti kalau sudah TSK kan pasti bicaranya pasti beda. Anda yakin pasti akan TSK? Iya pasti beda. Jadi nggak apa-apa. Kebebasan berbicara Mas Roy ngomong seenaknya. Oh nggak apa-apa. Terserah ngomong aja. Ancaman orang-orang itu tersangka sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Mana? Baik. Nggak ada. Izin ya. Baik. Saya kira kita berangkat dari satu fakta yang memang baru ditemukan hari ini tentang ijazah yang berasal dari otoritas resmi. Bang Husin juga sama, menyatakan bahwa ijazah ini 99,9% Oh tidak, palsu. karena saya kan kuasa hukum. Saya mendampingi Pak Roy. Oke. Dan saya kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya itu mendapatkan korelasi terhadap bukti yang baru saja ditemukan, yakni dari KPU. Ya artinya KPUD. maksudnya sebagai penasihat hukum, itu ketika Mas Roy mengatakan seperti itu pasti akan mendukung kan? Sebenarnya kan ini bukan kesimpulan baru. Kesimpulan itu kan sudah lama. Pak Roy menyebut 99,9%, sementara Dr. Ismon Sianipar menyimpulkan 11.000 triliun persen ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Seingat saya dulu skripsinya, ijazahnya baru setelah mendapatkan legalisir. Sebelumnya ijazah, begitu. Oke, nah, silakan. hanya saja dulu kami ya, tim kuasa hukum juga berpraduga, jangan-jangan objek yang diteliti oleh Pak Roy dengan Pak Risman itu berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, karena selama ini Saudara Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazahnya. Oh, kami menganggap ada jebakan dari Saudara Joko Widodo, ternyata objeknya berbeda. Sehingga ketika membuat penelitian dengan objek yang berbeda, wajar kalau klien kami dianggap mencemarkan, merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya. Tapi begitu kami mendapatkan dokumen
dokumen yang itu mengkonfirmasi bahwa ijazah yang dipegang Saudara Joko Widodo sama dan sebangun dengan apa yang dimiliki oleh KPU, dan itu pula yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo. Artinya objek yang diteliti sama. Jadi tidak keliru kalau kemudian itu justru menegaskan penelitian dari Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar ini makin dikuatkan dengan temuan data itu. Apa sih yang menjadi penyebab dulu masih ada keraguan tentang penelitian itu? Karena objeknya dianggap berbeda. Karena sebelumnya apa yang diunggah oleh Dian Sandi dibantah, yang kemudian dikeluarkan Sigit Sunarta dibantah, bahkan yang oleh Barreskrim pun dianggap berbeda. Dan terakhir kami mendapatkan informasi dari penyidik saat klien kami hendak diperiksa saat BAP dimintakan untuk bisa menunjukkan sebelum pemeriksaan, penyidik menyatakan itu sedang diperiksa, tidak ditunjukkan. Nah, kesimpulannya inilah yang membuat apa yang sebelumnya diyakini makin diyakini karena objeknya sama. Itu satu soal. Yang kedua sebenarnya bentar Mas Gus. Dengan adanya salinan ini dan kemudian semakin meyakini bahkan mengatakan 99,9% palsu, apa langkah hukum yang dilakukan? Kan biasanya begini, kalau seandainya ada penyidikan dari satu sisi, maka ketika ada keyakinan di sisi lain akan ada perlawanan hukum. Ya justru itulah kami beberapa waktu lalu datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk meminta proses penyelidikan yang sebelumnya oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri dihentikan di tingkat penyelidikan untuk dibuka kembali. Kenapa demikian? Karena kalau penghentian penyelidikan itu tidak memerlukan proses baru untuk digugat misalkan, berbeda dengan penghentian penyidikan SP3 itu baru bisa ditindaklanjuti kalau ada proses pra peradilan. Sementara penghentian yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri itu di tingkat penyelidikan, yang artinya kapanpun ketika ada bukti yang mengkonfirmasi temuan dari pihak Pak Roy Suryo itu menguatkan, nah ini bisa dibuka kembali. Soalnya sebenarnya sederhana, kalau saja Barreskrim mampu membuka kembali dan kemudian diadu saja loh ya, hasil dari Barreskrim seperti apa, hasil dari Pak Roy juga Pak Risma seperti apa, objeknya apakah sama atau berbeda. Ketika dipertemukan ternyata objek yang diteliti sama, maka Pak Roy jangan salah kemudian kalau menyimpulkan itu 99,9% palsu. Tinggal apakah pendapat dan kesimpulan dari tataran ilmiah ini akan sesuai sejalan dengan yang dimiliki Barreskrim. Problemnya hari ini yang dimiliki Barreskrim tidak pernah kita ketahui objeknya yang mana, barang itu yang mana sebenarnya diteliti oleh Barreskrim. Nah karena itu agar kita semua mengetahui transparan, objektif, sehingga tidak ada tafsir dari kubu Roy seperti ini, dari kubu Saudara Jokowi seperti ini, ya sudah buka saja. Tapi ada jalan tengah sebenarnya. Jalan tengahnya adalah subjektivitas Saudara Joko Widodo. Kalau benar Saudara Joko Widodo ingin melerai anak bangsa, tunjukkan dan persilahkan untuk diteliti. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Beliau menyampaikan kalau itu asli, silahkan diteliti, silahkan semua diuji, lalu selesai. Tidak perlu lagi ada termul dan seterusnya. Ini kan membelah anak bangsa begitu loh. Iya, tapi saya justru mau masuk ke objek yang pertama. Kita kan hari ini sedang diskusi soal orang yang sudah terpidana. Setelah segmen ini kita akan bicara, tapi saya ingin tuntaskan dulu soal ini. Oh iya silakan ya. Soal Mabes Polri misalnya yang mengatakan bahwa identik, kan Anda bisa melakukan misalnya perlawanan hukum dan lain sebagainya, atau menanyakan setidaknya apa yang dimaksud dengan identik, padahal Anda punya pendapat yang berbeda. Perlawanan itu sudah kami lakukan dengan permohonan untuk mengadakan gelar perkara khusus berdasarkan peraturan Kapolri itu sendiri. Mulanya itu tidak disetujui, tetapi ketika publik, rakyat ikut mendukung kami, akhirnya terlaksanalah proses yang dimaksud dengan gelar perkara khusus. Sayangnya proses formalitas di gelar perkara khusus itu hanyalah repetisi apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri saat menghentikan kasus. Yakni apa? Hanya penjelasan yang sifatnya retoris tanpa didukung dengan data dan fakta yang bisa diakses oleh para pihak, dan kemudian para pihak menjadi yakin puas, oh benar objeknya berbeda dengan punya kami, sehingga wajar dong kalau kami keliru menyatakan ini 99,9% palsu. Tapi saat itu tidak pernah dibuka juga. Ini barang kok diumpetin gitu loh, yang ditanyakan rakyat gitu loh.